Ya, karena memang ini umroh pandemik dan memang pihak travel juga menyampaikan ada beberapa hal yang beda dari umroh kali ini. Seperti tawaf cuma satu kali pada saat ibadah umroh aja. Kedua, city tour tentatif antara ada atau tidak ada. Tapi itu nggak masalah karena memang kita tahu kondisinya. Dan yang ketiga ada kemungkinan kita akan dikarantina di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki diri Hingga kebaikan. Menghampiri. Berjumpa lagi bersama kami Nata Wardah. Nawa itu Cinta. tentunya di channel kesayangan kalian semuanya. Hari ini adalah hari ke berapa kita di Indonesia ya? Udah seminggu lebih kayaknya ya. Belum lah. Iya, udah seminggu dong. Kita pulang kan tanggal 9. Oh iya, seminggu. Udah hampir seminggu di Indonesia. Kita baru pulang. Alhamdulillah kemarin Allah beri kesempatan. Maaf. Allah beri kesempatan kita untuk berangkat umroh, menjadi jemaah umroh pertama Indonesia setelah pandemik 8 bulan kurang lebih tidak ada kegiatan umroh dan kita menjadi jemaah umroh pertama. Ya inilah settingan baru kita ya. Nanti akan banyak ngobrol-ngobrol entah dengan temannya Wardah, entah dengan temannya aku di sini nanti. Kita bakal memanfaatkan channel yang sudah teman-teman subscribe ini agar bisa memberikan kebermanfaatan. Nah, di sini juga tempat base-nya gudangnya Wardah Maulina Daily dan Wardah Maulina.com. Nah, jadi teman-teman lagi ada packing juga di sebelah sana. Jadi memang aktivitasnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita balik ke topik. Banyak banget yang DM aku. Yang DM kamu banyak Kak? Banyak nanyain soal gimana sih Kak umroh sekarang gitu. Ada yang beda nggak gitu. Iya. Terus ada juga yang nanya, kok Kak kemarin nggak sempat ke Madinah gitu-gitu. Iya. Nah, di sini kita pengen ceritanya tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, memberikan informasi tentunya agar teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang baik. Nextnya kalau mau ada berangkat gambaran juga, ya. iya kalau mau berangkat umroh. Kita mulai dari keberangkatan. Kita berangkat itu kita ngomong dari prepare dulu deh. Memang itu berangkat umroh kemarin itu memang paling mendadak sih kayak tahu bulan. Jadi nggak nyampe 24 jam sebenarnya kita pengurusan. Tahu informasi itu dari kolega kita tanggal 30. Informasi tanggal 30 malam. Tanggal 31-nya kita masih harus ke rumah sakit waktu itu karena ada tindakan sedikit. Terus keputusannya sebenarnya pas yang ke rumah sakit itu siang belum ada keputusan. Karena Bang Nata masih ragu waktu itu. Iya, mengingat kondisinya Wardah kan habis ditindak bener. medis gitu. Cuman memang alhamdulillah ada harapan. Iya. Karena kata dokternya ditunda sampai bulan depan untuk tindakan besarnya. Jadi aku langsung konfirmasi ke temen aku itu untuk coba make sure ke pihak travelnya berapa harganya, terus prosesnya apakah bisa cepat memang. Dan ternyata tanggal 31 habis maghrib aku baru payment tuh, baru melakukan proses pembayaran. Setelah itu kita swab, langsung berangkat ke hotel yang sudah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara untuk di swab massal untuk jemaah yang ikut. Terus ada juga Neng Iya juga ikut ya. Jadi beliau sekalian ngurusin kartu kuning ya untuk meningitisnya. Dan alhamdulillah semua dipermudah ya, beri kemudahan. Selesai agenda untuk swab itu sekitar jam berapa sayang? Jam 12 malam. 12 sampai rumah kita setengah 1 ya? Ya pokoknya baru mulai packing setengah 2. Setengah 2 packing. Terus nggak jam tidur aku sama sekali. sama? Abang tidur. Abang tidur karena dia udah capek banget kan. Waktu itu dia baru pulang dari Bangka ya? Iya Bangka, jadi tuh emang belum istirahat total. Akhirnya dia bilang dia tidur nanti gantian yang angkat-angkat barang dia, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku packing, terus pagi kita langsung mandi-mandi, udah selesai mandi langsung berangkat tuh ya. Ya. Udah berangkat Habis bandara. sholat subuh ya. Ya. Nah, situasi di bandara pada waktu itu masih terlihat normal ya. Maksudnya semua pagi hari teman-teman koordinasinya juga bagus. Udah kumpul di bandara dan lain sebagainya. Cuman di last minute mulai ada ini nih, mulai ada apa namanya yang kegaduhan dalam tanda kutip. Maksudnya tadinya yang berangkat tuh ada banyak ya, cuman nggak semuanya ternyata keluar tes PCR-nya gitu. Enggak. Terus juga seharusnya kan kita berangkat jam 10 ya. Tapi ini udah lewat jam delay 10. 2 jam kalau nggak salah. Iya, udah lewat jam 10 kita belum keluar hasil swabnya.
Dan memang beberapa orang yang nggak keluar swab harus berangkat di tanggal 3. Tiganya. Dan bahkan ada yang positif juga ya. Ada yang positif nggak bisa berangkat gitu. Iya. Oke, akhirnya alhamdulillah Allah beri kemudahan, kita berangkat kurang lebih sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Pokoknya jam 11 ya, kita jam segitulah. berangkat menuju ke langsung ke Jeddah. Di sana juga ya alhamdulillah ya pesawatnya juga penuh. Kita berbicara protokol kesehatan di bandara kita juga ya alhamdulillah juga bagus juga gitu, dicek semuanya. Sampailah kita di Jeddah. Di Jeddah mulai ya ada sesuatu yang baru yang memang mungkin tidak seperti biasanya, karena memang ini umroh pandemik dan memang pihak travel juga menyampaikan ada beberapa hal yang beda dari umroh kali ini. Seperti tawaf cuma 1 kali pada saat ibadah umroh aja. Kedua, city tour tentatif antara ada atau tidak ada, tapi itu nggak masalah karena memang kita tahu kondisinya. Dan yang ketiga, ada kemungkinan kita akan dikarantina di sana, dan itu juga nggak masalah karena untuk untuk kebaikan bersama, karantina 3 hari dan swab sebelum tawaf itu gitu. Berangkat ke Jeddah ya alhamdulillah, sampai di sana mulai tuh aduh seneng banget ya. Disambutnya juga luar biasa. Disambut oleh mungkin karena memang dari pihak Saudi juga kan udah lama nggak kedatangan tamu Allah dari Indonesia ya, maksudnya ada jemaah-jemaah haji dan umroh dari Indonesia. Iya. Ini untuk pertama kalinya disambut di sana, kita dikasih coklat. Berbagai macam coklat. Pas waktu keluar dari kereta menuju ke Jeddah itu ya, akhirnya sampai di sana seneng banget dong, bahagia ya, karena memang kita rindu sekali untuk berangkat ke Baitullah itu gitu. Kerinduannya sama kita ya, sama Wardah juga, karena ada hajat yang ingin kita sampaikan di sana. Iya. Gitu. Akhirnya sayang, Terus nyampe sana ya seperti biasa harus jaga jarak. Kita juga jalannya harus 1 baris. Terus juga ngantri untuk pengecekan kayak riwayat kesehatan kita. Itu tuh harus ada. Terus setelah itu udah masuk, sebenarnya masih normal aja sih seperti biasa, tapi memang bandaranya jauh lebih sepi ya. lebih sepi, terus social distancingnya sangat digaungkan sekali bener. karena COVID ini. Terus banyak hand sanitizer di lingkungan bandara, terus ada pengecekan digital dan itu ada di mana-mana. Jadi ketika kita masuk itu udah terscanning bahwa suhu kita dalam batas yang normal gitu. Terus tidak ada kendala yang berarti di sana. Kita benar-benar disambut. Terus kita keluar bandara menuju ke bis. Kalau nggak salah ada 13 atau 14 bis, apa 15 kalau nggak salah. Nggak tahu deh. 13, kita bis 13. Kita bis 13, tapi memang ada hal yang unik juga di busnya ya. Maksudnya kursinya memang harus social distancing. Jadi busnya itu kan lumayan besar. Kursinya 2 di kiri, 2 di kanan. Cuman memang jemaah wajib duduk di ujung-ujung. Jadi 2 kursi di samping kita itu kosong. Aku sama Wadah pun walaupun suami istri ya. Walaupun suami istri kita juga harus berjauhan untuk sementara gitu. Akhirnya berjalan melihat pemandangan Jeddah memasuki Mekah. Itu malam harinya Masya Allah, waktu itu kita nggak langsung ngambil niat. Ya, kita nggak ngambil mikot dulu karena memang kondisinya kita kan akan di karantina tuh 3 hari. Konsekuensinya kita harus bayar dam. Karena setiap masuk tanah haram niat umroh itu harus berihram. Tapi karena kita nggak ngambil dulu, akhirnya kita harus bayar dam. Untuk kondisi yang seperti ini karena harus karantina di dalam. Takutnya nggak bisa jaga kan selama 3 hari. Betul. Akhirnya mulai tuh suasananya udah mulai deg-degan, kita melihat lampu-lampu Masjidil Haram yang hijau gitu kan dari menara-menaranya. Seneng banget, benar-benar seneng. Pada akhirnya alhamdulillah bisa sampai di sini ya. Walaupun sebenarnya kita pulang itu sebelum lockdown ya. Iya. 8 bulan sebelum lockdown, bulan Februari kita berangkat. Februari, tapi kita pulangnya awal Maret. Iya, kita pulang awal Maret. Pokoknya pas kita pulang tuh udah nggak ada keberangkatan lagi ke itu udah yang terakhir. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan kita kembali lagi ke Baitullah dengan membawa harapan ya. Banyak hajat yang ingin kita sampaikan, kita sampaikan kepada Allah. Rindu juga dengan dengan Madinah, dengan
Rasulullah, kita pengen apa ibaratnya pengen ziarah ke makam beliau itu. Akhirnya sampailah di hotel, waktu itu kita nginep di Hilton ya. Hilton hotelnya besar, masya Allah. Kita satu kamar, kita kamar mandinya 2, ada dapurnya, ada ruang tamunya, kamarnya besar, masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Kita syukuri ya, view-nya juga, aduh, alhamdulillah kita buka apa jendela udah view haram, udah Masjidil Haram orang bagian yang belakangnya ya. pokoknya gregetan lah, pengen bawahnya pengen turun aja Iya. gitu. View-nya udah Masjidil Haram gitu. Di sana kita dikarantina dulu itu 3 hari sayangnya. Di karantina 3 hari. Karantinanya pun gimana ya? Kalau yang namanya karantina kan pasti ada kebosanan ya. Cuman kebosanan itu datang sebenarnya di karantina ketiga harinya ya. Hari ketiga ya. Hari ketiga sebelum kita enggak. 3 hari itu masih Ya kan karena emang kita udah tahu. Jadi iya, emang udah kayak ya udah emang udah ini resikonya kita berangkat di masa pandemi, kita udah tahu bakal di karantina 3 hari. Iya. Cuman emang karantina itu kan kita cuma di hotel aja gitu. Adalah pasti kebosanannya. Cuman emang di tanah haram ya. Alhamdulillah kita syukurin aja gitu. Akhirnya hari ketiga kita di swab dulu sebelum dipastikan untuk Umroh. menjalani ibadah umroh. Di swab semuanya. Waktu di swab itu katanya ya ada 3 orang jemaah Indonesia yang positif gitu. Dan alhamdulillah kita negatif ya. Positifnya kita nggak tahu kenanya di mana, apakah itu masa inkubasinya atau memang pas PCR-nya di awal di Indonesia, nggak ngerti lah itu. Itu bukan kapasitas kita untuk berbicara itu, cuman memang realitanya ada 3 yang positif gitu. Oh iya, hari kedua kita swab, terus hari ketiganya kita langsung umroh. Alhamdulillah kita umroh, ngambil mikotnya di Masjid Aisyah itu, Masjid yang Aisyah. paling dekat. Untuk ngambil mikot di daerah Mekah lah. Ya pokoknya masih di situ. Jadi kayak perbatasan tanah haram yang paling dekat lah pokoknya ngejangkaunya. Jadi di Masjid Aisyah. Terus habis itu baru kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, ibadah umrohnya juga alhamdulillah kita malam dapatnya, malam hari dengan suasana yang cuaca yang bersahabat sekali ya, nggak panas nggak juga dingin, pokoknya sejuk lah. Umroh yang sangat berbeda ya. Alhamdulillah kita atas izin Allah dikasih kesempatan beberapa kali berangkat ke sana, cuman kali ini memang sangat berbeda. Terlihat dari memang pertama dari pintu masuk menuju Masjidil Haramnya cuma 1 doang. Biasanya kita masuk bisa dari mana saja, tapi ini 1 doang, dan itu pun kita melewati protokol keamanan COVID dari mulai scanning digital, terus penggunaan hand sanitizer, kita juga dikasih air zam-zam kalau nggak salah yang masuk itu ya. Air zam-zam itu belum. Air biasa tuh ya? Itu air biasa. Air minum biasa biar mungkin kebutuhan cairan dalam tubuh tercukupi sehingga imunitas terjaga. Ini gimana masuk Masjidil Haram kamu? Iya, itu masuknya harus sebaris ya. Terus juga jaga jarak antara depan belakang, itu harus berjarak. Terus sampai ke dalam juga ternyata yang tadinya ekspektasiku sebenarnya pengennya ngambil air zam-zam juga, tapi ternyata nggak dibolehin. Cuman dikasih yang kayak kita bisa ngambil dari cup, minum di tempat aja, minum langsung di situ, atau kita juga nanti di dalam setelah ibadah umroh kita juga dikasih minum dalam botol zam-zam gitu. Cuman memang kita seperti biasanya nggak bebas ngambil air zam-zam kayak kita bawa ke hotel gitu. Mungkin ketakutan mereka akan terjadi kerumunan, takutnya ya kayak gitulah, menjaga jarak. Akhirnya kita melaksanakan ibadah umroh. Tapi abang waktu itu sholat isya dulu ya. Ya. Aku kan udah sholat di Masjid Aisyah. Yang cowok-cowok sholat ngambil di haram karena ibadah di tanah haram itu kan berkali-kali lipat ininya pahalanya gitu. Akhirnya kita setelah sholat isya langsung melaksanakan ibadah umroh. Kita tawaf ya. Beda banget ya. Kita langsung pencar tuh ya, beda-beda. Iya. Dari rombongan karena memang susah ya. 1 garis lurus, bukan susah sih, maksudnya belum terbiasa. 1 garis lurus, mutawafnya di mana, kita harus terpisah, tapi alhamdulillah kita bisa baca buku panduan ya pada saat kita tawaf itu gitu. Akhirnya alhamdulillah selesai ibadah umroh, kita tawaf, dan
sempat berdoa bersama ya sayangnya di depan Habis Ka'bah. sholat sunnah, terus kita langsung Doa di Hijr Ismail ya. Kita doa. apapun hajat kita sampaikan di sana. Setelah berdoa Kita nangis bareng, so sweet ya. Terus setelah berdoa kita sempetin buat foto-foto juga. Foto-foto. Ada beberapa fotonya. Tapi memang nggak ini ya, nggak yang bagus-bagus gimana gitu, karena waktu itu kita emang baru selesai. Emang nangis fokusnya banget. fokusnya ibadah sih sebenarnya. Ibadah. Foto ini sebenarnya cuma buat kenang-kenangan sama buat mudah-mudahan mengobati kerinduan, sedikit mengobati kerinduan teman-teman terhadap Masjidil Haram. Iya. Gitu. Akhirnya alhamdulillah kita langsung selesai Iya. tawaf itu kita ketemu rombongan dari Makassar kalau nggak salah ya. Iya. Tapi memang pas sa'i kurang sih social distancingnya, karena di situ Iya. kan emang kumpul di satu tempat, gimana yang kayak semuanya di situ, akhirnya ya paling sendiri-sendiri menjaga diri kan. Makanya kenapa mungkin setelah kita sa'i terus udah tahallul kita tuh dikarantina lagi karena Ya, itu dia tadi mungkin karantina. ya. Kita selesai sa'i ya, sa'inya kita bertemu dengan jamaah dari Makassar dan benar kata Wadah social distancingnya agak kurang, tapi ya insya Allah mudah-mudahan dia terjaga semuanya, sehat semuanya, amin gitu. Setelah itu kita tahallul potong rambut, kita pinjam gunting orang. Selesai tahallul kita pulang ke hotel dengan perasaan sukacita, bahagia, akhirnya bisa umroh lagi. Terus dengan harapan awalnya karena fikir informasi di awal yang kita dapatkan setelah karantina 3 hari itu Udah bebas kita gitu. sudah bisa beribadah di Masjidil Haram, Iya, sholat di walaupun waktu sholat gitu. fardu aja gitu ya, dan nggak bisa tawaf nggak apa-apa, yang penting bisa ke Masjidil Haram. Tapi ternyata drama demi drama mulai dimulai. Problemnya dimulai dari selesai umroh itu. Ternyata kita harus dikarantina lagi. Di karantina ini kita juga nggak pasti ya, maksudnya gini, kita nggak paham maksud dari adanya karantina ini lagi untuk apa karena memang ada jemaah Indonesia yang terdeteksi terkena COVID atau gimana. Cuman ya alhamdulillah kita sehat gitu. Di karantinanya itu udah mulai nggak ada informasi sampai kapan gitu, dan diperkeruh dengan adanya jemaah Indonesia yang bandel, yang keluar ya. harusnya di karantina nggak boleh kemana-mana, ada yang keluar, bahkan keluar hotel gitu. Terus ada Sebenarnya awalnya peraturannya kalau di dalam hotel nggak apa-apa, tapi gara-gara ada yang keluar bandel sampai keluar dari luar hotel, akhirnya kita benar-benar kayak harus di kamar aja. Iya. Gitu. Dan aku sempat ngupload di story tentang adanya pihak jemaah, dan ternyata bukan jemaah ya, lebih ke pihak pengelola travel ternyata yang tidak mematuhi protokol itu, yang pergi keluar dari hotel itu. Aku sempat buat postingan, ternyata ada beberapa pihak yang kepanasan dan aku sempat disidang juga tuh. Iya. Sempat dibawa ke kamar hotelnya, sempat ngapain kok upload kayak gitu itu, dengan halus sih, tapi memang aku paham maksudnya. Upload kayak gitu, aku bilang ini untuk lebih ke himbauan sebenarnya, karena memang harapan aku ketika nanti ada jemaah Indonesia yang datang lagi umroh di kondisi pandemi kayak sekarang bisa menaati peraturan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Saudi, karena takutnya pihak Saudinya ngelihat ini jemaah Indonesia bandel-bandel nih, akhirnya nanti takutnya ditutup lagi untuk jemaah dari Indonesia. Yang kedua, yang kena imbasnya juga semua jamaah gitu, bukan cuma satu dia yang keluar, dia doang yang dikarantina lagi, enggak, tapi semuanya gitu. Kita sampai di swab waktu itu, sampai 2 kali di swab ya di Arab itu, karena banyaknya ditemui pertama ada yang positif itu, kedua adanya para jemaah yang tidak menaati peraturan yang sudah dipersiapkan gitu. Ada yang keluar nggak pakai masker juga di lingkungan hotel, ada yang berkumpul di satu kamar bareng-bareng rame-rame senam dan lain sebagainya gitu. Dan video dan bukan video sih, maksudnya terkait data-datanya sih alhamdulillah aku ada, jadi kita ngomong berdasarkan data gitu. Walaupun mungkin nggak akan aku tayangi di channelnya, cukup teman-teman tahu aja bahwa
kemarin waktu umroh ada beberapa. Seperti itulah pokoknya. Intinya kalau kita berkunjung ke negara orang, ikuti bukan negara orang aja ya, di negara kita sendiri aja harusnya kita mematuhi segala aturan gitu, supaya hidupnya juga enak, nyaman, saling menghargai kan. Iya, di situ di hotel kita dikarantina terus tuh ya, kita nggak ada kejelasan. Dan aku pun sebagai jemaah yang memang kita kepentingan kita cuma untuk ibadah aja, kita nggak ada endorsement support dari pihak travel manapun, kita memang bayar pakai uang pribadi berangkat. Kita mencoba untuk menyampaikan beberapa keluhan ya, terkait memang ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita dari pihak pengelola gitu. Pihak travel pun sebenarnya kebingungan karena pihak pengelolanya juga tidak ada solusi. Terus muasasahnya juga tidak ada solusi. Kita jadi kayak nggak jelas gitu, mau keluar udah nggak bisa. Jadi memang kita buka pintu cuma buat ngambil makanan aja keluar. Jadi sampai tanggal 9 ya, 9 hari itu. Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Satu hari cuman yang kita keluar ke Masjidil Haram, sisanya ibadah di hotel aja. Kita tetap jamaah melalui speaker itu ya gitu. Jadi kita bingung, kita menuntut apa yang menjadi hak kita sebagai jamaah, karena memang tidak adanya aturan yang benar-benar jelas mau seperti apa. Kalau di awal kan disampaikan memang ada beberapa poin yang aku sampaikan di awal tadi, kayak tawaf cuma sekali, nggak adanya city tour, karantina, itu nggak masalah. Cuman ternyata kita tidak ada kejelasan, nggak bisa keluar, dan benar-benar menjadi kayak kayak uji coba gitu loh, benar-benar jadi uji coba untuk keberangkatan umroh pertama ini gitu. Aku sampai karena pihak travel nggak ada jawaban juga, aku sampai ke pihak pengelola, bahkan aku sampai coba ngomong juga kepada pihak pemerintah kita yang ada di sana. Kita sempat duduk juga waktu itu ngobrol terkait ini semua, karena memang aku yakin jemaah yang bayar, yang memang dia niat untuk ibadah, pasti merasakan hal yang sama gitu. Walaupun memang tetap kita syukuri, kita tetap bisa ke sana gitu. Intinya sebenarnya yang kita harapkan cuma bisa sholat di Masjidil Haram, nggak cuma di dalam kamar. Maksudnya kita memang di sana tuh, sampai ke sana tuh cuma buat di karantina doang. Maksudnya kayak cuma di kamar aja, dan kita cuma merasakan benar-benar tuh kayak keluar pas umroh sekali itu aja. Setelah itu udah nggak ada lagi, kita cuma bisa melihat dari jauh. Dari kaca aja, buka pintu kaca udah Masjidil Haram, gimana perasaan itu, pengen banget gitu. Iya. Akhirnya aku coba sampaikan terkait ini semua, karena ngerasa udah nggak ada kejelasan ya. Aku sudah punya feeling ini kayaknya rombongan ini nggak akan bisa ke Madinah juga karena kondisi kayak gini. Karena kan kita jadwalnya itu 12 hari itu udah plus Madinah, tapi di hari yang ke-9 masih belum ada hilal. Masih belum ada informasi kalau kita bakal berangkat ke Madinah gitu. Akhirnya kita mutusin untuk pulang di tanggal 9. Kenapa 10 ya? 9 ya. Pulang tanggal 9, minta dimajuin kepulangannya karena mengingat ini akan tidak ada kejelasan ya mau gimana. Akhirnya kita pulang, dan alhamdulillah Allah beri kemudahan. Kita pulang di tanggal 9 itu di malam hari kali. Malam subuh. Enggak, kayaknya masih siang. Oh enggak, malam siang. Kan sholat maghrib aku ketemu. Tapi kan kita berangkatnya siang. Oh ya, berangkat dari hotel ke Jeddah tuh sore. Kita mendadak itu dikabarin. Wah, langsung packing tuh. Wah, Neng Iya bantuin juga tuh. Jam 3 itu kita belum ada kejelasan bakal pulang. Harusnya kan dikabarin pagi ya kalau pulang sore. Ini nggak ada kejelasan pulang. Akhirnya jam 3 langsung disuruh turun. Sedangkan kita belum habis packing maksudnya. Jadi langsung masukin aja. Akhirnya kita jadi juga pulang hari itu. Terus gue juga udah lapar. Dengeran ya, Neng? Terus setelah itu kita sampai Jeddah, ya. Aku sholat maghrib, terus sempat ketemu juga HRS. Beliau juga agenda pulang ya ke Indonesia. Alhamdulillah senang juga, karena mungkin kayak gitu, mungkinnya cara Allah tuh kayak gitu memang. Akhirnya kita ketemu beliau, juga senang juga ya bisa ketemu beliau di situ gitu. Kita pulang ke Indonesia gitu. Pulang ke Indonesia sampainya pagi ya. Pagi. Itu pun kita nyampe juga
banyak banget tuh prosesnya. Ada problem lagi tuh di Indonesia. Di Indonesia tiba-tiba pas kita nyampe Indonesia ya sayangnya, harus karantina lagi di Indonesia gitu. Swab kita yang kita gunakan di Arab itu dari pihak muhasasahnya, pihak Saudinya tidak memberikan report berupa surat. Padahal kita baru swab belum nyampe 72 jam. Belum. Terus bayangin kita harus dikarantina lagi sehari untuk di swab lagi, dan harganya tuh nggak masuk akal sebenarnya. Mahal Sayang banget untuk jamaah umroh sih kita. Maksudnya buat agar swabnya ya. Iya. Kita kayak sampai bandara itu disuruh milih paket-paket swab gitu loh, pakai Udah ada karantina gitu loh. hotelnya. Hotel dari mulai 2 jutaan sampai 3 jutaan satu orang, dan anehnya itu kita kan harusnya berdua ya. Iya. Maksudnya tetap harus bayar satu orang 3 juta, padahal kan hotelnya kan kita berdua hitungannya. Dan kalau nggak salah ada aturan dari presiden juga nggak boleh mahal-mahal untuk swab itu kan untuk kebaikan bersama gitu. Yang aku pikirkan adalah mungkin ada saudara-saudara kita yang umroh dengan budget terbatas, tiba-tiba pulang sampai Indonesia harus bayar lagi yang kayak gitu, mahal lagi kan, 3 jutaan ya, ada juga sih yang 2 Yang di jutaan. bawah. Tapi kalau nggak mau katanya harus di Wisma. Dan itu memang itu sebenarnya lama. gratis. Intinya kalau yang nggak mau harus dibawa ke Wisma, karantina di sana, dan kita tuh Wisma selalu didoktrin gitu sama pihak-pihak itu untuk dibilang kalau di Wisma itu bisa 3-4 hari baru keluar hasil swabnya. Itu orang kan jadi mikirnya lama banget, harus karantina lagi gitu. Ya aku pikir tuh nggak baik lah, nggak bagus lah kayak gitu ya. Toh kita juga sebenarnya mau kooperatif, tapi kalau harus bayar kayak gitu mahalnya, jangan. Dan kita sebenarnya juga udah pengajuan, kita mau swab di tempat biasa aja boleh nggak, nanti hasilnya kita kirim gitu. Maksudnya kita udah kasih jaminan nih, tetap nggak bisa. Nggak boleh, padahal kita bisa karantina mandiri di rumah kan. Dan padahal juga kalau memang harus swab nggak masalah, kenapa nggak disediakan di bandara? Nah, di bandara kenapa itu mungkin menjadi ini ya, menjadi masukan mungkin ya, kenapa nggak di bandara aja, pas selesai mungkin bisa di swab situ atau bayar situ, mungkin akan lebih murah, nggak perlu harus ada paketan hotel itu sampai hotel pool, hotel mewah dan lain sebagainya ya gitu. Iya, Jadi aku sebagai masyarakat ngerasa kayak jadi bahan bisnis gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi pertimbangan semuanya untuk pihak-pihak terkait ya, dari mulai pemerintah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kesimpulannya, alhamdulillah akhirnya kita selesai juga karantina di salah satu hotel di Jakarta, dan alhamdulillah selesai swab. Dan kita cuma 1 malam karena kita mintanya langsung disuruh kasih hasil subuh ya. Dan alhamdulillah subuhnya dikasih hasil swab dan alhamdulillah kita negatif, langsung pulang. Walaupun waktu swabnya itu aku sempat emosi. Agak emosi ya, karena aku swab berkali-kali ya, udah bukan sekali 2 kali, aku swab berkali-kali lah, kalian bisa menalar berkali-kali. Cuman yang kali ini aku swab itu benar-benar aku sampai, dia lama banget, terus orangnya banyak ngomong gitu. Maksudnya nggak perlu ada omong-omong kayak gitu, harus tindakan aja. Karena selama ini aku baru nemu yang kayak gitu, nggak tahu itu dokter, nggak tahu itu perawat, nggak tahu itu tenaga yang memang dilatih untuk itu, wallahu alam, nggak pernah tahu. Cuman buat aku nggak ahli banget, nggak ahli banget. Dan aku sempat agak marah juga, maksudnya dia lama banget. Udah emosi. Terus misalnya videonya deh. Iya, muka Bang Nata tuh sebenarnya udah emosi, cuma aku tahan-tahan kan, karena ya itu tadi ada anak-anak juga di situ. Gimana anak-anak itu nggak sampai nangis, kita yang dewasa ada nangis dua-dua, baru kali itu swab sampai nangis. Aku pun gitu. Nah kalau itu aku bilang sakit sih. Yang nge-swab itu nggak ahli. Iya. Fix itu nggak ahli, karena aku udah berapa kali, terkecuali kalau aku sekali ya, aku udah berkali-kali, bahkan kalau di Arab aja itu sticknya lebih besar, tapi nggak kerasa sakit kayak gitu. Nggak sakit, padahal sampai hampir sampai menyentuh tenggorokan lagi ya. Kalau yang di Arab tuh bener-bener kayak ke dalam banget. Tapi ini cuman yang di sini aja diputar-putar sambil ngobrol gitu loh. Jadi kayak kita tuh udah kesakitan, dia masih asik ngobrol, ketawa-ketawa. Iya, abis selesai itu dia ketawa loh. Iya, makanya. Sempet-sempetnya ketawa, sempet-sempetnya. Nyalahin Bang Nata, tahan katanya. Gimana caranya kita tahan? Di sini kan ada tulang. Udah masuk gitu. Ya itulah intinya, alhamdulillah lah ya, kita udah bersyukuri. selesai lah, alhamdulillah. Itu kenapa akhirnya kita nggak jadi ke Madinah, informasi buat teman-teman semuanya. Jadi poinnya apa yang bisa dipetik adalah, kalau aku pribadi menyikapi menilai umroh pertama ini menjadi memang umroh uji coba sebenarnya gitu. Sayangnya
pihak-pihak terkait, pihak-pihak penyelenggara tidak bisa memastikan gitu mau sampai kapan. Dan memang sebenarnya nggak cuma dari aku ya, ada beberapa jamaah juga yang merasa dirugikan sebenarnya. Walaupun patutlah kita syukuri masih punya kesempatan untuk ke sana, tapi memang nggak sesuai dengan akadnya itu loh menjadi problemnya gitu. Bahkan kita ketemu ibu-ibu yang dari apa sih namanya, dari Makassar Makassar juga ya, juga. yang beliau itu berangkat tanggal 3 tapi langsung ikut pulang tanggal 9 Karena memang merasa nggak iya, ada kejelasan itu. Mungkin yang bisa dipetik dari apa yang kita jalani selama ibadah umroh kemarin, yang pertama aku sih menyarankan pada pihak-pihak terkait, pihak-pihak penyelenggara, kalau memang belum siap jangan dibuka dulu. Karena kan mungkin bagi teman-teman yang punya uang ya is okay lah, nggak masalah, yang penting udah kesana. Tapi kan aku yakin banyak di antara para jemaah itu yang memang mereka yang udah lama nabung, nunggu ya. nunggu itu, ketika berangkat itu ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka. Kasihan gitu, kasihan sekali. Ada baiknya dipersiapkan terlebih dahulu, dipastikan itinerary-nya, dipastikan keadaannya, terus buat aturan ataupun regulasi yang jelas, yang tegas, agar apa, agar tidak ada jamaah juga yang bandel gitu. Benar-benar harus dipersiapkan dulu baru boleh dibuka. Itu sih kalau menurut aku. Jadi intinya itu. Terus himbauan juga mungkin buat teman-teman yang nanti ketika benar-benar udah siap regulasi dibuka oleh pihak penyelenggara untuk umroh, teman-teman jamaah, kita sebagai jamaah harus mematuhi aturan yang sudah ada, jangan sewenang-wenang. Terkadang apa yang kita lakukan di sana, kita membawa nama baik negara dan nama baik rombongan juga. Karena sanksinya itu nggak cuma ke kita yang melakukan pelanggaran, tapi rombongan gitu. Kayak kemarin itu aku sesali, aku agak sedikit vokal juga, karena yang melanggar itu ya pihak-pihak travel. Karena kan kemarin yang berangkat itu nggak cuma jemaah umroh pure, tapi ada pihak-pihak bukan penyelenggara, travel bisnis travel yang ikut ke sana melihat flow di sana seperti apa. Jadi mereka gitu. nggak bawa jamaah. Ya mereka berangkat, tapi yang bandel tuh ya itu gitu. Masih sempet-sempetnya ketawa, masih sempet-sempetnya, padahal dia nggak ngerasain gitu jemaah-jemaah yang lain gitu. Ya mudah-mudahan dia bisa mengambil hikmahnya, kita semua bisa mengambil hikmahnya itu. Terus yang terakhir mungkin ya itu, kita harus patuhi peraturan, dan memang kalau bisa regulasinya dibuat jelas, jangan ngambang, baru dibuka, dilaksanakan keberangkatan untuk para jemaah umroh. Ya mudah-mudahan kita semua insyaallah Allah panggil lagi ke Baitullah. Ya Allah. Yang belum berangkat Allah segerakan undang ke sana untuk beribadah bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga, orang tua. Terus yang paling penting semoga Allah angkat pandemik ini ya, supaya bisa normal, kita bisa berkehidupan yang normal kayak dahulu kala, kita bisa ibadah bebas, kita bisa mencium hajar aswad, kita bisa berada di dekat dengan Ka'bah dan lain sebagainya. Ibadahnya juga enak, kita bisa tawaf berapapun sesuka kita lah pokoknya gitu. Kita bisa city tour, bisa ke Madinah juga, ke Raudhah makam Rasulullah SAW. Ya, pokoknya intinya kita pengen banget yang seperti dulu lagi. Semoga segera COVID ini segera berakhir. Di Indonesia pun seperti itu ya, supaya kita juga, karena banyak banget yang kehilangan kerjaan juga, kehidupannya jadi ya serba sulit lah, pokoknya berubah dan kondisi. Jadi intinya gitu. Mungkin itu sekian cerita singkat dari kita. Mudah-mudahan bisa teman-teman ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, ambil edukasinya. Tidak ada maksud untuk menyalahkan satu dan yang lainnya, tapi ini dalam rangka kita ngasih gambaran, ngasih informasi agar kedepannya jauh jadi lebih baik lagi. Mohon maaf kalau aku ada salah. Iya, mohon maaf kalau kita salah kata, salah penyampaian. Ini memang tidak kita setting, kita juga tidak ada kepentingan apapun. Memang benar-benar pengen cuma memberikan informasi kepada teman-teman semuanya agar kalau mau berangkat, kalau menurut aku kalau udah siap aja baru berangkat. Nanti kalau memang udah siap regulasinya, udah memang benar-benar tahu seperti apa treatment di sana baru berangkat. Kalau belum jelas jangan dulu, karena takutnya teman-teman kecewa. Ya kita serahkan ibadah, nanti jadinya gondok-gondokan hati, kan nggak bagus juga di tanah haram. Hati kita kotor gitu. Bagusnya memang dipersiapkan dulu, kalau ada uang ditabung dulu, nanti kalau udah memang siap baru berangkat. Mungkin itu aja. Sekali lagi mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa, tidak akan pernah luput dari kesalahan.
Teringat pesan seorang guru, syukur-syukur ikan, Pasti ada dagingnya. segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, maka ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Aku Nata Reza dan istriku Warga Molina. mau undur diri. Jangan lupa di support channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan. Di like, subscribe, dan share, serta aktifkan loncengnya agar ada notifikasi ketika ada video baru. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.